Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden hanya tinggal hitungan bulan saja. Berbagai persiapan untuk memenangkan pemilu sudah dilakukan parpol-parpol peserta pemilu. Dengan berbagai persiapan itu, parpol-parpol pun tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran. Hal ini jugalah yang akhirnya menuntut Panwaslu Kepulauan Riau untuk melantik 18 anggota Panwaslu yang baru. Ke-18 anggota Panwaslu yang dilantik terdiri dari Kota Batam dan Tanjung Pinang, serta Kabupaten Karimun, Natuna, dan Kabupaten Bintan. Mereka akan bekerja mengawasi setiap pelanggaran yang terjadi di kota dan kabupaten di Kepulauan Riau, seperti tidak tertibnya pemasangan bendera parpol, serta baliho caleg yang kini banyak terpampang di sejumlah kota di Kepulauan Riau. Sementara itu, Panwaslu Kota Medan, Sumatera Utara kini tengah melakukan persiapan internal. Salah satunya adalah pembekalan dan penataran mengenai teknis pelanggaran dan pengawasan pemilu 2009. Pembekalan ini diikuti oleh 63 orang anggota Panwaslu dari 21 kecamatan se-Kota Medan. Ketua Panwaslu Kota Medan Robinson Simbolon menyatakan materi pembekalan yang diberikan meliputi hal-hal teknis seperti tindakan yang harus dilakukan Panwaslu jika menemui pelanggaran-pelanggaran. Pemberi materi pembekalan ini sendiri dilakukan langsung oleh Ketua KPUD Kota Medan Evi Novinda Ginting, Kepala Bina Mitra Poltabes Medan Kompol P. Sitohang, dan dari Kejaksaan Negeri Medan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Medan, Sumatera Utara, Agus Fatur, Puji Santoso, Metro TV. Pada saat ini, terima kasih pada Tuhan karena masih cocoknya. Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur memastikan penyelenggaraan pilkada ulang untuk Kabupaten Bangkalan dan Sampang akan berlangsung Januari 2009. Untuk Kabupaten Pamekasan akan dilakukan pada minggu kedua bulan Desember 2008. Pihak KPU Jawa Timur menyatakan seluruh proses pilkada ulang tidak bisa dilakukan bulan Desember 2008 karena belum cairnya anggaran dan minimnya persiapan logistik dan perangkat pilkada daerah. Hal yang kita persiapkan, yang pertama personil, kemudian yang kedua anggaran, yang ketiga logistik, terutama untuk Sampang dan Bangkalan. Sementara itu, Panwas Jawa Timur mengaku terkejut dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan terjadi pelanggaran sistematis dan terstruktur pada pelaksanaan pilkada di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Pelanggaran kedua ini menyebutkan ada sebuah pelanggaran yang struktur sehingga itu akan merubah perolehan suara. Nah, kejadian seperti itu memang selama proses putaran kedua ini tidak dilaporkan ke Panwas sehingga munculnya tahu-tahu di Mahkamah Konstitusi. Nah, pasca keputusan MK yang mengharuskan penghitungan suara ulang, kantor dan gudang logistik KPUD Pamekasan dijaga ketat aparat Mapolres Pamekasan untuk mengantisipasi kemungkinan pencurian kotak suara. Ya, kita siap aja melaksanakan perintah dari putusan MK kemarin itu dari sisi teknis pelaksanaan, karena ini yang bersengketa adalah KPU Provinsi dengan tim kaji di Provinsi Jawa Timur. Jadi sepenuhnya kita menunggu perintah dan petunjuk dari KPU Provinsi. Di Ibu Kota Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar warga di dua Kabupaten Madura, yaitu Sampang dan Bangkalan, bersedia melakukan pemungutan suara ulang sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi demi menjaga proses demokrasi di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah Jawa Timur berkewajiban untuk mendukung, membantu KPUD di dalam penyelenggaraan pilkada ulang di dua kabupaten itu maupun perhitungan ulang suara di satu kabupaten agar semuanya bisa berjalan secara aman, secara tertib dan lancar. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur putaran kedua di Kabupaten Bangkalan dan Sampang paling lambat 60 hari. Serta dilakukannya pemungutan suara ulang di Kabupaten Pamekasan paling lambat 30 hari dari ditetapkannya keputusan. KPUD Jawa Timur memperkirakan pelaksanaan pilkada dan penghitungan suara ulang di 3 kabupaten itu akan menelan dana sebesar 25 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV.
Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil penghitungan suara Pilkada Jatim putaran kedua yang meluluskan gugatan pasangan Kaji yang menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang di Madura ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh rivalnya, yakni pasangan Karsa. Tim kuasa hukum pasangan Karsa rencananya akan menggugat keputusan MK karena keputusan itu dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 45 Amandemen Pertama Pasal 24. Tim kuasa hukum Karsa juga menilai MK telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah keluar dari kewenangan yang dimilikinya dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kami melihat dalam keputusan ini, kalau betul mau dicari kebenaran mengejar kebenaran material itu, mestinya due proses dari semua pengungkapan kebenaran material itu juga harus dilakukan, gitu kan, sesuai dengan tata cara hukum acara yang ada. Nah, kami tidak melihat itu keseimbangan crossing tentang kebenaran saksi misalnya. Apa benar saksi itu mengungkapkan seperti itu? Ini kan harus di cross check. Meski berencana akan menggugat MK melalui peradilan umum, namun tim sukses pasangan Karsa tetap melakukan konsolidasi pemenangan dalam pemungutan suara di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Bahkan tim sukses Karsa telah memindahkan posko Sekretariat Pemenangan Pilkada Jawa Timur ke Pulau Madura guna lebih mendekatkan pasangan Soekarwo Saifullah Yusuf dengan masa pemilih di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Suban Ali, Metro TV. Di hadapan para wartawan, Kofifah optimis akan menang pada pemilihan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan, Madura. Pernyataan ini disampaikan Kofifah seusai pertemuan tertutup dengan tim sukses di posko utama perumahan Delta Sari Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Kofifah, untuk memenangkan pemilihan di 2 kabupaten dan penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan, pihaknya akan memaksimalkan timnya. Pada pilkada putaran pertama dan kedua, pasangan Kaji hanya mengerahkan massa Partai Persatuan Pembangunan didukung 11 partai gurem yang tergabung dalam tim pemenangan Jatim Bangkit. Namun dalam pemilihan ekstra di 2 kabupaten di Madura itu, pasangan Kaji akan mengerahkan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Nasional Umat. Rencananya tim sukses juga akan dilebur menjadi MK alias menangkan Kaji. Anggap ini sebagai pelajaran bagi masyarakat Jawa Timur umumnya dan masyarakat Madura pada khususnya. Jangan sampai dengan kejadian ini ya Madura selalu menjadi bahan pembicaraan, tapi kita anggap sebagai pelajaran. Sementara itu Supriyadi, seorang saksi yang membela pasangan Kaji dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK, mengaku banyak menerima ancaman lewat pesan singkat atau SMS. Supriyadi mendapat ancaman karena dirinya membeberkan kecurangan tim sukses Soekarwo Saifullah Yusuf atau Karsa di peradilan Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Supriyadi mengaku mencoblos ratusan surat suara bergambar Karsa seusai pemilihan di TPS 3 Desa Karangayam, Kecamatan Blega, Kabupaten Sampang. Pencoblosan dilakukan atas perintah Kepala Desa Karangayam. Jumlah surat suara yang dicoblos tidak kurang dari 300 surat suara dan semuanya dicoblos gambar pasangan Soekarwo Saifullah Yusuf. Sebagai imbalannya, Supriyadi dijanjikan diberi uang 68 juta rupiah. Namun kenyataannya sampai saat ini uang itu belum diberikan. Akibat kesaksian Supriyadi itu, maka Mahkamah Konstitusi menerima gugatan pasangan Kaji dan memutuskan penghitungan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susityo, Metro TV. Dewan Integritas Bangsa atau DIB merupakan wadah kumpulan 6 organisasi kepemudaan yang dikomandoi pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Solahuddin Wahid. Menjelang pemilu 2009, DIB menggagas konvensi Capres Alternatif sebagai wahana mencari figur alternatif calon pemimpin bangsa. Konvensi akan dilakukan di 10 kota yang akan digelar pada bulan Januari hingga Maret 2009. Kota-kota itu adalah Yogyakarta 10 Januari, Padang 13 Januari, Surabaya 17 Januari, Denpasar 24 Januari, Medan 31 Januari, Banjarmasin 7 Februari, Makassar 14 Februari, Ambon 21 Februari, Jayapura 28 Februari, dan Jakarta 7 Maret.
Rencana jadwal konvensi ini masih dapat berubah tergantung situasi. Konvensi ini pun spontan didukung 4 partai, yakni Partai Buruh, PNBK, PKNU, dan PNUI. Sejumlah nama populer menyatakan kesediaannya ikut dalam konvensi capres alternatif ini, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X, Yudi Krisnaldi, Fadel Muhammad, Taufikur Rahman Ruki, Rizal Ramli, dan Marwah Daud Ibrahim. Solahuddin Wahid sebagai penggagas konvensi ini menyatakan DIB sepenuhnya ingin mencari calon presiden melalui proses yang betul-betul sesuai harapan masyarakat. Tim Liputan, Metro TV. Sebagai lembaga kultur adat masyarakat Papua yang mengupayakan keterwakilan orang asli Papua, Majelis Rakyat Papua MRP mengajukan draft usulan yang meminta agar pemerintah mengalokasikan 11 kursi di DPRD Papua untuk orang asli Papua dan 9 kursi DPRD Papua Barat bagi orang asli Papua Barat. Namun draft yang telah diajukan ke KPU Pusat, Mendagri, dan Menko Polhukam ini masih belum mendapat respon yang jelas. Menurut Ketua MRP Agus Alua, pihaknya sangat kecewa dengan ketidakjelasan sikap pemerintah pusat terkait pengajuan draft ini. Untuk itu pihaknya berencana akan menggunakan hak otsus untuk menambah kursi legislatif Papua dan Papua Barat pada pemilu 2009 mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua 2 MRP Hana Hikoyabi mengatakan kecewa jika pemerintah pusat mempertimbangkan draft pengajuan penambahan kursi legislatif ini dikaitkan dengan stabilitas keamanan di Papua, karena menurutnya keamanan di Papua hingga saat ini sangat terjamin. Hana menambahkan upaya MRP dalam memperjuangkan 11 kursi legislatif bagi orang asli Papua ini semata-mata untuk meredam gejolak politik di Papua. Dari Jayapura, Papua, Denny Moses, Metro TV. Pemilu 2009 merupakan masa transisi yang menuntut parpol menerapkan kampanye yang rasional dan mampu menjadi ajang pembelajaran politik parpol kepada masyarakat. Sejumlah partai akan mengubah pendekatan kepada konstituen dan tidak lagi mengandalkan kampanye pengerahan massa karena metode ini dinilai sudah kuno. Menyambut pemilu 2009, kampanye kali ini memunculkan metode kampanye dari pintu ke pintu dan melalui media massa. Namun parpol dituntut untuk mengerogoh kocek lebih dalam, sebab jika ingin menang, parpol harus bermodal. Beberapa pengurus parpol menilai kampanye pengerahan massa bukan cara efektif untuk mencari pemilih, karena kebanyakan peserta kampanye tidak sepenuhnya konstituen yang akan memilih partai. Selain itu, kampanye pengerahan massa berpotensi menimbulkan konflik berupa benturan fisik antara peserta kampanye dan masyarakat sekitarnya. Sejumlah partai politik antara lain Partai Demokrat, PKS, Hanura, Gerindra, dan PAN mengubah strategi kampanye mereka. Seperti Partai Demokrat yang menggunakan strategi kampanye dialogis, tatap muka atau pintu ke pintu, serta mengoptimalkan iklan di media massa. Berkampanye melalui media massa juga dipilih sejumlah partai sebagai alternatif. Seperti Partai Gerindra yang rajin memaparkan platform partai baru ini di media massa sejak awal. Tim Liputan Metro TV. Sosialisasi yang diadakan di Kecamatan Gonong, Kabupaten Grobogan ini diikuti 500-an kader Partai PDI Perjuangan. Dalam kesempatan ini, pihak pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah didampingi pengurus DPC PDI Perjuangan Grobogan menerangkan sistem pencoblosan yang sah dan tidak sah saat pemilu digelar nanti. Para kader juga dikenalkan dengan para caleg PDI Perjuangan. Menurut Alwin Basri, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Jawa Tengah, kegiatan partai berlambang banteng moncong putih ini akan terus diadakan untuk mengingatkan para kader partai akan sistem pencoblosan surat suara. Konsolidasi internal kita dulu, jadi kunjungan kepada setiap dapil pilihan itu kan ada 5 ya, jadi kunjungan yang sama dan kegiatan yang sama itu juga kita akan lakukan untuk dapil-dapil lainnya. Evita menambahkan kunjungan caleg ke sejumlah dapil ini untuk lebih memantapkan internal partai dalam memperoleh suara. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Syafran Nazar Putra, Metro TV. Pengajuan surat jaminan itu sebagai bentuk sikap KPUD Jawa Timur menuruti keinginan KPU Pusat dan Depdagri yang tetap meminta pelaksanaan pilkada ulang di Sampang dan Bangkalan dilaksanakan Desember 2008.
Surat jaminan itu terkait dengan pengadaan logistik. KPUD meminta agar Presiden menjamin bahwa pengadaan logistik pilkada ulang melalui penunjukan langsung, bukan tender. Karena bila melalui tender, maka dipastikan pilkada ulang tidak bisa dilaksanakan Desember 2008. Namun bila ada surat jaminan dari Presiden penunjukan langsung, maka pilkada ulang dilangsungkan Desember. KPUD tidak berani mengambil resiko terjadi masalah hukum di kemudian hari bila tanpa ada surat jaminan dari Presiden, mengingat seluruh logistik dipastikan akan menelan dana di atas 1 miliar rupiah. Kita menyampaikan bahwa kita punya 2 tahapan yang akan dijalankan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tanggal 24 Desember untuk Pamekasan dan 19 Januari untuk Sampang dan Bangkalan. Kalau Jakarta meminta kita tetap melaksanakan pada bulan Desember, maka kami bisa melaksanakan sepanjang ada surat dari Presiden yang mempersilahkan kita untuk melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan logistiknya. KPUD menyatakan siap menggelar pilkada ulang pada 24 Desember 2008 selama Presiden memberikan surat jaminan tersebut. Jika surat jaminan itu tidak bisa dipenuhi, maka 19 Januari 2009 adalah alternatif terakhir. Dari Surabaya, Faisal Taselan, Metro TV. Partai Republikan dikawal oleh 5 ketua presidium, lengkap dengan 25 ketua bidang, sekjen, dan 6 wakil sekjen yang membawahi berbagai bidang organisasi. Partai bernomor urut 21 ini dipimpin oleh Ketua Presidium Syahrir MS, Muslim Abdurrahman, Murfi Hutagalung, Ori Andari, dan Sudarto dengan Sekjen Yus Sudarso, yang berpengalaman menjadi tim sukses Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala pada pemilu 2004 lalu. Partai Republikan merupakan partai berazas Pancasila dan didirikan di Cikopo, Jawa Barat pada 20 Mei 2007. Partai Republikan berniat menjaga keutuhan NKRI, memulihkan taraf hidup rakyat, dan meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam wawasan kebangsaan dan kenegaraan. Meski merupakan partai baru, nama Republikan langsung dikenal masyarakat dengan pilihannya mengusung Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi calon presiden 2009. Berbeda dengan partai baru lainnya, Partai Republikan memilih Sri Sultan bukan hanya karena kepiawaiannya berbicara, namun juga karena Sultan mempunyai integritas yang tinggi dan salah satu peletak dasar-dasar reformasi, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi capres handal yang menjadi pilihan rakyat. Ketua Presidium Partai Republikan Muslim Abdurrahman menyatakan, meski Sultan merupakan kader Partai Golkar, namun ia melihat bahwa Sultan berasal dari Yogyakarta, kota awal di mana Indonesia dibangun, sehingga Muslim percaya Sultan cukup berpotensi untuk memimpin negeri ini. Kita juga memberi kesempatan, tidak mengganggu perannya dia sebagai kader Golkar, dan Partai Republikan termasuk menunggu apa sikap Golkar terhadap wacana atau sekarang sudah resmi ya, Pak Sultan itu kan sudah mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan menjadi presiden. Dengan target perolehan 9% suara di pemilu legislatif nanti, Partai Republikan berharap dapat berkoalisi dengan partai lain untuk mendapatkan koalisi 20% suara dalam pemilihan presiden 2009. Tim Liputan, Metro TV. Tiga bulan menjelang pemilu, seluruh ruas jalan dan sudut Kota Padang, Sumatera Barat dipenuhi atribut partai dan caleg. Dalam pantauan Metro TV, para caleg memasang baliho, spanduk, dan poster di sembarang tempat, mulai dari batang pohon, tempat iklan yang disediakan Pemkot, hingga di pintu gerbang rumah ibadah. Poster dan spanduk ini juga memasang foto pejabat negara. Bagi caleg Partai Demokrat, mereka menggandeng foto SBY. Para caleg tidak menyia-nyiakan momen Idul Adha dengan memasang spanduk bertuliskan selamat. Pemasangan baliho, spanduk, dan atribut caleg ini sudah mengganggu aktivitas warga, apalagi pemasangan di tempat-tempat ibadah. Bisa membuatkan percampuran politik, seolah-olah masjid itu adalah ajang politik. Jadi dari segi kekhusukan itu sangat berpengaruh kepada identitas seseorang itu.
KPU Provinsi Kalimantan Tengah menerima laporan 140 caleg telah mengundurkan diri setelah sebelumnya mereka melaporkan kepada KPUD Kabupaten dan Kota Kalimantan Tengah. Anggota KPUD Kalimantan Tengah, Awung Gandar Linjar menyatakan telah menyerahkan keputusan pengunduran diri ini kepada masing-masing parpol. Namun KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak berhak membatalkan pengunduran diri caleg karena telah masuk dalam DCT. Sesuai aturan KPU nomor 18 tahun 2008 tentang tata cara pencalonan. Nah, jadi berdasarkan data-data itu yang kami perkirakan berkisar antara 100-an. Mereka ini DCT sudah? Ya, rata-rata caleg yang mengundurkan diri dengan alasan salah satunya adalah untuk ikut tes CPNS itu adalah caleg yang sudah masuk daftar calon tetap. Para caleg yang mengundurkan diri kebanyakan berasal dari partai baru dan partai kecil. Mereka kebanyakan lebih memilih untuk menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS meski telah terdaftar dalam surat suara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tantowi Jauhari, Metro TV. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengharuskan pencoblosan ulang Pilgub Jatim di Sampang dan Bangkalan, tim kaji mulai bersiap diri memenangkan putaran ekstra di Pulau Madura. Tim kaji menggelar istighosah dengan mengumpulkan para kiai, tokoh ulama, tokoh masyarakat, kepala desa, muslimat NU, dan sejumlah relawan. Kofifa menyinggung amar putusan MK yang seharusnya tidak perlu memutuskan melakukan penghitungan ulang dan pencoblosan ulang. Kofifa menilai penggelembungan perolehan suara pasangan Karsa seharusnya dihapus atau langsung dialihkan ke tim kaji. Untuk itu pihaknya meminta tim kuasa hukumnya untuk segera mengajukan persoalan ini ke DPR. Harus adil. Kalau sudah semua seperti itu, mau digugat gimana juga tidak akan ada bukti yang bisa menegasikan keputusan itu. Ini adalah lembaga resmi, bukan lembaga ilegal. Selain menggelar istighosah, pasangan kaji juga membuka posko kemenangan tim kaji yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Sampang, Fanan Hasim. Pasangan Cagup-Cawagup Kofifa Mujiono juga memberikan bantuan sembako kepada para korban banjir. Dari Sampang, Madura, Agus Surahman, Metro TV.